Marxisme lahir dari gua garba filsafat barat yang memiliki pandangan positivistik dengan prinsip bahwa hakikat yang ada adalah materi. Tidak ada roh dan tidak ada kehidupan sesudah mati. Karena itu Marxisme melihat agama secara filosofis hanyalah hayalan dan secara sosial sebagai candu. Hal itu tentu berbeda dengan pandangan kaum agama manapun, bahwa dunia tidak hanya materi, percaya adanya roh dan percaya adanya Tuhan. Dan agama hadir untuk memberikan petunjuk dan tuntunan terhadap kehidupan sosial dan juga kerohanian. Perbedaan kepercayaan itu setelah Marxisme menjelma menjadi komunisme, dan di Indonesia komunisme itu mengejawantah dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terstruktur. Maka perbedaan prinsip itu di masyarakat menjadi benturan keras. Kaum beragama merasa berkewajiban memperkuat agama, sementara PKI berkewajiban mengikis habis segala bentuk kepercayaan agama. Dengan segala cara, PKI menghina agama yang dianggap suci, serta merendahkan martabat tokoh agama yang menjadi anutan masyarakat. Sunan Ampel, Bapak para Wali Songo yang dihormati umat Islam sejawa bahkan senusantara, mendirikan sebuah masjid di kawasan Kembang Kuning persis di jantung kota Surabaya. Masjid tersebut dirawat dan dikeramatkan oleh umat Islam di Jawa hingga kini. Masjid tersebut digunakan sebagai pusat dakwah Islam dan aktivitas keagamaan lainnya. Sejak pemilu pada tahun 1955, posisi PKI Surabaya semakin menguat, apalagi didukung sebagian aparat tentara. Dengan kekuatan yang ada itu, maka pada tahun 1962, gerombolan pemuda rakyat didukung kawanan Gerwani yang garang menyerbu masjid keramat tersebut. Tempat suci itu diinjak-injak sambil menyanyi dan menari-nari, menyanyikan lagu genjer-genjer. Bahkan mereka bermaksud mengubah masjid tersebut menjadi markas Gerwani, yang merupakan gerakan wanita Indonesia yang berafiliasi dengan PKI. Bagi kader NU, terutama Ansor dan umat Islam Surabaya pada umumnya, tidak ada pilihan lain kecuali menghadapi PKI yang sudah berani menodai masjid yang suci dan dikeramatkan tersebut dengan jihad fi sabilillah. Maka terjadilah benturan dua kekuatan sosial itu. Tetapi karena jumlah pasukan NU lebih banyak, akhirnya gerombolan PKI bisa diringkus dan diseret ke pengadilan. Dalam buku Berangkat dari Pesantren, karya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, peristiwa itu segera menjadi pembicaraan yang meluas di kalangan umat Islam, sehingga semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan PKI yang posisinya sangat kuat. Beberapa aparat militer, bahkan bupati di kawasan Jawa Timur seperti Blitar, Trenggalek, dan Banyuwangi telah direbut oleh PKI. Demikian juga birokrasi pemerintahan semakin banyak disusupi PKI. Peristiwa tragis berikutnya menimpa seorang mubeli kondang, yaitu Kiai Haji Jufri Marzuki di Pamekasan, Madura, pada 27 Juli 1965. Kiai karismatik itu ketika hendak memberikan ceramah dalam pengajian umum, ditikam oleh anggota PKI saat dalam perjalanan menuju tempat pengajian. Tentu saja pembunuhan Kiai itu menyulut kemarahan masyarakat Madura dan Jawa Timur pada umumnya. Bahkan saat peringatan 40 hari wafatnya, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Idham Khalid datang dari Jakarta untuk memberikan rasa simpati dan sekaligus memberikan gelar tokoh ini sebagai Syahidul Kabir atau Syuhada Agung. Kehadiran Idham Khalid itu mereka baca sebagai bentuk memberikan semangat untuk melakukan perlawanan. Dan kehadiran yang diliputi media itu menjadikan kasus Madura ini sebagai isu nasional. Dalam buku Aku Menjadi Komandan Banser, karya Abdul Hamid Willis. Penodaan agama juga terjadi di Malang pada tahun 1965 saat Karim, DP Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia yang berideologi PKI itu
memberikan ceramah di hadapan pimpinan PKI Malang. Dikatakannya, kaum beragama terutama kiai adalah termasuk kelompok borjuis feodal, musuh golongan proletar. Karena itu, PKI akan selalu berhadapan dengan kelompok agama, terutama para kiai. Ketika kelompok pemuda Ansor Malang mendengar pidato Karim DP yang menjelekkan kiai sebagai kelompok feodal borjuis yang harus diganyang itu, mereka langsung menyerbu pertemuan PKI tersebut dan berusaha menemui Karim DP. Tetapi usaha KIP Ansor tersebut dihadang oleh pemuda rakyat PKI. Maka terjadilah perkelahian antara pemuda NU dan pemuda PKI. Untuk memperkuat perjuangannya itu, PKI semakin mengaktifkan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra sebagai ujung tombak perjuangan. Lekra berhasil menguasai berbagai kesenian rakyat seperti ludruk, ketoprak, reog, dan sebagainya. Sekitar pada tanggal 15 Januari pada tahun 1965, ludruk Lekra membuat pementasan di Prambon dengan lakon Gusti Allah Dadi Manten atau Pangeran menjadi pengantin. Pementasan yang menghina agama Islam tersebut langsung digerebek oleh pasukan Banser, sehingga pertunjukan itu bubar dan pemainnya dihajar oleh Banser. Dalam buku Banser Jihad Melawan PKI, karya Agus Sunyoto. Rupanya Lekra di tempat lain juga melakukan hal yang sama seperti Kecamatan Kampak, Trenggalek, Jawa Timur. Mereka menyelenggarakan pertunjukan tayuban di halaman masjid pada hari Jumat. Mereka ini sudah tidak bisa diperingatkan. Bahkan saat mau dilaksanakan sembahyang Jumat, pertunjukan terus dijalankan dengan dihadiri penuh oleh penonton yang memenuhi halaman masjid. Maka akhirnya terpaksa kelompok Islam mengalah dan terpaksa menyelenggarakan sembahyang Jumat di masjid lain. Hal itu membuat kalangan umat Islam, khususnya NU, sangat prihatin karena tidak lagi bebas menjalankan ibadah sholat Jumat. Dalam buku Aku Menjadi Komandan Banser, karya Abdul Hamid Willis. Setelah itu, mereka mementaskan ketoprak dengan lakon Rabine Gusti Allah atau Perkawinan Gusti Allah di Kecamatan Kampak, Trenggalek, Jawa Timur. Rupanya pihak NU, terutama pemuda Ansor yang tidak tinggal diam, terus mengadakan penyelidikan ke tempat pertunjukan. Ketika pementasan sedang berjalan, sekelompok pemuda Ansor yang sudah lama mengintai lakon yang melecehkan kesucian agama tersebut segera melakukan penyergapan. Kelompok pemuda rakyat melindungi mereka sehingga terjadi perkelahian. Walaupun akhirnya semua pemain ketoprak dan pimpinannya diringkus, kemudian diadili dan dihukum di penjara karena pertunjukan itu dianggap menodai agama dan mengundang kerusuhan. Itulah penghinaan kepada agama oleh PKI. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.